hamil. Ya, sehingga kita ingin gambaran yang lebih jelas tentang keamanannya, dan juga oleh karena itu diperlukan reproductive toxicity study. Yang juga pada produk ini sudah dilakukan reproductive toxicity study dan ditemukan kalau dikatakan aman sampai 35 kali dosis terapi, berarti dosis yang dicobakan itu sudah sampai 35 kali dosis terapi besarnya, tidak terjadi apa-apa. Biasanya kalau sudah seperti itu, kita tidak tambahkan lagi dosis yang diuji, kita bisa katakan bahwa produk ini atau zat ini aman dipakai pada wanita hamil. Tetapi kita selalu tetap menjaga keamanan, sehingga biasanya obat-obat meskipun sudah aman, tidak kita anjurkan untuk dipakai pada trimester pertama kehamilan, di mana saat terjadinya organogenesis. Ya. Tapi pada bukti ujinya sebetulnya sesudah uji pada hewan tadi, kemudian sebetulnya obat ini sudah cukup lama ya, sehingga ujinya cukup banyak. Sehingga sesudah tadi diujikan pada hewan aman, uji-uji pada manusia itu juga ada uji atau sebetulnya kita tidak menggunakan wanita hamil, anak-anak, wanita menyusui sebagai subjek uji. Tetapi kalau kita sudah yakin obat itu sudah lama dipakai, maka kita bisa mengikuti subjek-subjek yang dilindungi ini tadi pada saat dia menggunakan obat. Dan itu bisa dilaporkan. Seperti misalnya pada studi yang satu ini disebut open study karena tidak dilakukan randomisasi, tidak dilakukan blinding. Ini adalah wanita-wanita hamil yang mengalami hemoroid akut, kemudian dia diberi obat ini dan diikuti. Ya, kebetulan lebih baik lagi karena mereka ini dirawat dan hamilnya sudah di atas 28 minggu. Memang biasanya hemoroid akan muncul pada saat kehamilan sudah besar ya. Jadi tadi sudah sampaikan oleh Dr. Irsan bahwa tekanan pada perut, salah satu misalnya kehamilan, itu akan menyebabkan kambuhnya si hemoroid. Ya, jadi ada 50 wanita yang mendapatkan obat ini selama 4 hari 6 tablet sesuai dengan panduan, lalu selama 3 hari 4 tablet. Ya. Kemudian wanita ini karena dia memang sedang hamil, tentu tekanannya tetap di sana meskipun ada perbaikan, tetap akan menderita karena hemoroidnya, maka diberikan terus maintenance dose dengan 2 tablet sehari sampai partus. Dan diteruskan sampai 30 hari postpartum, memberi kesempatan pada hemoroidnya untuk mengalami perbaikan yang sempurna. Ya, dan ternyata pada studi ini yang dilakukan tahun 97 yang sudah lama dan memang obat ini sudah lama, tidak terjadi masalah pada kehamilannya maupun pada janin yang dikandungnya, maupun juga sesudah bayinya lahir itu ternyata tidak terjadi masalah. Jadi boleh dikatakan kita cukup aman. Ini tadi grade penyakit sudah disampaikan oleh Dr. Irsan. Jadi ada grade-grade-nya, tetapi kelebihan dari si pharmacological treatment adalah dia boleh saja digunakan mulai dari grade 1 sampai ke grade 4 pada saat orang itu mengalami atau dilakukan operasi padanya. Tadi saya sampaikan bahwa sebetulnya yang diberikan sebagai obat itu cukup banyak pilihannya. Ya, tadi sudah disampaikan untuk clinical procedure saya tidak akan bicarakan itu, untuk operasi juga saya tidak akan bicarakan. Tadi dietary sudah disampaikan oleh Dr. Ihsan ya. Sekarang kita lihat yang obat-obatnya. Jadi ada cukup banyak produk-produk atau bahan-bahan yang berasal dari tanaman yang juga digunakan dengan tujuan terutama adalah stool softener. Jadi untuk membuat feses itu lebih lunak. Tadi ada serat, ada macam-macam dalam panduan makan sehingga orang itu fesesnya menjadi lebih lunak, dia tidak harus mengedan dan keluar lebih mudah sehingga tidak menimbulkan masalah terhadap hemoroidnya. Jadi dia tetap menderita hemoroid tapi tidak menjadi bermasalah. Atau bisa juga diberikan lokal, tadi sudah ada juga, kemudian ada bisa
heparin, kalsium dobesilat, ginkgo biloba, dan kita berfokus pada flavonoid. Nah, untuk flavonoid ini cukup banyak yang digunakan, misalnya troxerutin di situ sebagai rutin ya, dia juga dipakai. Kemudian diosmin yang tadi di Amerika dipakai sebagai suplemen tadi dalam bentuk biasa, non-micronized, atau rutosids, itu mirip dengan rutin ya. Dan yang kita bicarakan adalah MPFF yang ternyata memang selanjutnya dia paling banyak dipakai ini adalah salah satu studi yang menunjukkan bahwa meskipun kita tadi berangkat dari diosmin, hesperidin, ya dua hal tadi yang kita kenal, tapi ternyata di dalam ekstrak yang purified tadi, itu masih ada flavonoid lain. Yaitu di sini misalnya studi ini memeriksa bagian flavonoid yang namanya linarin dan isoroifolin. Jadi dibandingkan kalau sendiri-sendiri beberapa flavonoid tadi dibandingkan dengan kalau dia sudah menjadi satu dalam hesperidin yang ada diosminnya tadi. Ya. Dan ini semua didapatkan di dalam produk MPFF yang kita bicarakan, atau kalau kita bicara produknya dalam tablet MPFF ini. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa kita bandingkan dengan placebo, tadi sudah diberitahu oleh Dr. Ihsan bahwa ada leaks, ada kebocoran ya pada pembuluh vena. Nah, ini placebo diukur berapa banyak kejadian leaks per sentimeter, kemudian dilihat kalau dia mendapat hesperidin saja, maka dia akan berkurang 44%. Dia mendapat diosmin saja, berkurang 37%. Kalau linarin saja atau isoroifolin saja, juga terdapat penurunan yang bagus. Tetapi, kalau dengan menggunakan produk ini, yang suatu MPFF ini tadi, yang ada diosmin, hesperidin, linarin, isoroifolin di dalamnya, ternyata ada kerjasama yang baik sehingga penurunannya sangat besar menjadi 52%, lebih besar daripada kalau masing-masing diberikan sendiri-sendiri. Dan memang tidak diberikan sendiri-sendiri karena ini adalah produk ekstrak ya, bukan isolat. Ini kalau satu-satu dia menjadi isolat ya. Jadi karena dia ekstrak dari tumbuhan, ada keuntungannya, semuanya sudah ada di dalamnya, sehingga kalau dibandingkan ekstrak ini lebih baik daripada masing-masing isolatnya. Tadi sudah disampaikan bahwa diosmin ini mempunyai masalah pada saat diabsorpsi. Oleh karena itu dilakukan berbagai upaya supaya produk ini yang ada diosmin di dalamnya itu bisa diperkecil partikelnya sehingga nanti absorpsinya lebih bagus. Kalau absorpsi lebih bagus tentu yang berhasil masuk ke dalam darah dan dalam aliran sistemik dan menuju ke lokasi yang dia diperlukan itu akan menjadi lebih banyak untuk dosis yang sama. Nah, di sini berhasil bahwa MPFF itu diproses dari partikel sekitar 36 mikromol menjadi 1,8. Dikatakan bahwa di bawah 2 mikrometer dia sangat bagus absorpsinya. Dan itu sudah dibuktikan dan ini berhasil dilakukan dengan suatu teknologi, suprasonic airjet technology, sehingga didapatkan produk yang sekarang dipakai yang disebut sebagai micronized purified flavonoid fractions. Ya, jadi besaran partikelnya itu sudah menyebabkan dia bisa masuk lebih baik daripada diosmin yang awalnya dijual sebagai suplemen tadi. Nah, itu dibuktikan dengan absorpsi intestinal. Dalam persen kita lihat di sini gambarnya dengan jam pertama, kedua, 3, 4. Ada absorpsi yang kalau dihitung itu sekitar 4 kali lebih bagus daripada yang non-micronized diosminnya. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa ada manfaat tadi melakukan mikronisasi dan itulah produk yang kemudian digunakan. Nah, sekarang kalau kita melihat cara kerjanya, ada beberapa hal yang sudah diteliti berhubungan dengan tadi patofisiologi yang sudah dijelaskan